Mrs. Espinosa, okay? Put your hands in the air! Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga pada sehat selalu ya. Oke, di sini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Quarantine. Film ini liris pada tahun 2008 dan film ini adalah remake dari sebuah film yang berjudul Rec. Film ini diperankan oleh Jennifer, Jay Hernandez, Steph Harris, dan masih banyak aktor film terkenal lainnya. Film ini menceritakan tentang virus mengerikan di mana virus ini menyerang apartemen kota Los Angeles. Bagaimanakah keseruan dan ketegangan filmnya? Sebelum itu, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Daripada banyak bacot tepara ruguh, kita langsung saja ke filmnya. Semong cerot. Film dimulai dengan menampilkan seseorang reporter TV yang bernama Angela dan ditemani oleh seorang kameramennya yang bernama Scott. Mereka itu dapat tugas meliput kegiatan yang sedang terjadi di kantor pemadam kebakaran. Sepanjang film, kita akan melihat liputan di dalam kamera si Scott ini. Angela pun langsung mewawancarai seorang kepala pemadam kebakaran di sana. Sebut saja Rob. Rob bersama Angela pun berkeliling lihat-lihat kawasan kantor pemadam kebakaran. Di suatu perjalanan, Rob mengajak Angela ke sebuah ruang makan dan diperkenalkan dengan petugas yang bernama Jack dan Plixter. Mereka bertiga pun langsung melakukan liputan di area kantor pemadam kebakaran. Di suatu sisi, Angela pun kecewa, dikarenakan tidak ada hal menarik atau kasus yang sedang terjadi yang bisa diliput olehnya. Namun, saat Angela sedang melihat kamar petugas, sirine darurat pun berbunyi. Angela pun langsung girang karena dia dapat meliput kasus yang sedang terjadi ini. Scene pun berganti. Saat mereka turun dari mobil, mereka disambut oleh kakek-kakek, di mana si kakek-kakek tersebut yang melapor kasus kejadian ini. Saat mereka masuk ke apartemen, mereka disambut oleh kerumunan orang. Orang-orang tersebut berkata, mereka mendengar suara teriakan dari lantai 2 yang berasal dari kamar Nona Espinosa. Tanpa berlama-lama lagi, Jack, Plixter, dan Angela pun langsung bergegas ke lantai 2. Sampai di sana, mereka dapat masalah. Karena kamar si Nona Espinosa ini dikunci dari dalam, mereka yang mempunyai kewajiban dan harus menyelesaikan kasus ini tanpa basa-basi, pintu yang dikunci dari dalam harus didobrak. Perasaan gua di sini sudah tidak enak, cuy. Dan benar, saat di dalam kamar, melihat jelas Nona Espinosa yang kelakuannya sudah tidak seperti manusia normal lainnya. Mukanya pucat dan di bajunya banyak berlumuran darah. Di sini gua bingung kenapa Nenek Espinosa bisa terjadi seperti ini. Ada apa dengan dia? Petugas yang tidak tahu mengapa Nenek Espinosa seperti ini, mereka malah diserang dan berhasil menggigit leher si polisi. Di sini suasana menjadi kacau. Melihat si polisi yang digigit Nona Espinosa kesakitan, Jack dan polisi botak langsung menolong dan membawanya ke lantai 1. Di sini keadaan semakin kacau lagi. Pintu keluar apartemen itu dikunci, entah siapa yang menguncinya. Sedangkan terlihat sirine mobil polisi yang menyala di luar. Terpaksa si polisi yang digigit pun harus dibaringkan terlebih dahulu di lantai dasar. Tidak lama kemudian ada seorang petugas pemadam kebakaran yang jatuh dari lantai 2. Pas dilihat, dan ternyata petugas itu si Plixter. Sepertinya sih didorong oleh si Nona Espinosa. Karena penasaran, si Angela naik ke lantai 2. Dan di sana dia melihat penghuni apartemen lari ketakutan. Tidak lama kemudian datang si Nenek Espinosa yang di bajunya semakin banyak berlumuran darah. Kayaknya sih sudah menggigit penghuni apartemen itu, cuy.
Si polisi botak menyuruh Nona Espinosa untuk mengangkat tangannya. Namun, si nenek itu tidak mendengarkan perkataan si polisi. Dia malah menyerang, tapi pada akhirnya si polisi tersebut menembak Nona Espinosa sampai si nenek tersebut tersungkur di lantai. Setelah itu, Jack dan Angela memeriksa seluruh kamar di apartemen itu untuk menyuruh penghuninya berkumpul di lantai bawah. Saat Jack membuka kamar lainnya, terdapat kejanggalan karena di dalamnya ada ibu-ibu yang sedang menonton siaran TV rusak. Si Jack dan Angela pun langsung saja membawa ibu-ibu itu ke lantai dasar. Jack yang kesal ingin cari jalan keluar, apalah daya, semua sudut apartemen ini sudah dikepung oleh kepolisian bersenjata. Terdengar dari luar, ada orang yang berkata, "Jangan coba meninggalkan gedung ini, semua pintu keluar sudah disegel. Kami akan mengirim 2 dokter ke dalam untuk menilai situasinya." Sekitar 2 jam terkurung di apartemen, laki-laki ini menyimpulkan bahwa semua ini faktor rabies, dan ini sebabnya kita dikurung. Karena pihak pemerintah tidak ingin warga lainnya ikut kena virus ini. Tidak lama kemudian listrik pun padam. Ini tampaknya sengaja dipadamkan dari luar. Di situ keadaan semakin kacau. Terdengar suara langkah kaki yang menghampiri Angela dan si Sekut. Ternyata orang itu si nona-nona yang sedang nonton siaran TV rusak tadi dan mencoba menyerang mereka, namun dengan refleksi Sekut, ia langsung menghantam si nona tersebut dengan layar kameranya. Di sini gua heran cuy, kenapa layar kamera bisa sekuat itu ya? Karena banyak darah menghalangi layar kamera, si Sekut mencoba membersihkannya. Setelah itu datang 2 orang dokter tadi untuk melihat sekaligus mengobati si Plicter dan pasien lainnya yang terjangkit virus rabies ini. Namun, semakin ganasnya virus ini, si Plicter yang terjangkit virus, dia menggigit leher si dokter. Si Angela dan yang lainnya pun langsung berlari ketakutan. Namun, sueknya lagi ada seseorang yang ketinggalan dan ia terkunci di kamar itu. Akhirnya, ia pun tewas digigit si Plicter. Di sini semakin banyak orang yang terkena virus rabies, sampai-sampai tersisa hanya si Angela dan kameramennya yaitu si Sekut. Mereka berdua pun aman karena ada ruangan yang belum diketahui para zombie di sana. Namun pada akhirnya ternyata di ruangan itu ada orang yang wujudnya sudah tidak lazim lagi. Angela dan si Sekut pun berusaha diam agar tidak diketahui. Karena zombie ini tidak bisa melihat. Sampai mereka mencoba melewatinya, tidak sengaja Sekut menjatuhkan barang dan membuat si zombie itu menyerangnya. Kamera pun jatuh. Si Angela yang sangat ketakutan, ia mencoba membawa kamera tanpa ia sadari temannya yaitu si Sekut sedang dimakan oleh zombie. Entah kenapa si zombie yang sedang memakan si Sekut malah ikut menyerang si Angela. Dan film pun selesai. Ending yang menegangkan dan sadis cuy. Oke cuy, mungkin segini aja pembahasan dari gua tentang alur film yang berjudul Quarantine. Apabila kalian ada rekomendasi film, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Gua cabut dulu, bye.